Saat ini tarif PPN kita sudah mencapai 11% yang naik sejak 1 April 2022. Angka ini membuat Indonesia berada di posisi kedua. Posisi pertama yakni Filipina sebesar 12%. Artinya jika tahun depan PPN resmi naik menjadi 12%, maka Indonesia akan bercokol di urutan teratas bersama Filipina. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Pajak jadi salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara. Lewat pajak, negara menarik uang dari rakyat atas transaksi, atas kepemilikan aset atau barang dan lain-lain sebagainya. Dengan uang pajak, maka negara bisa membangun banyak hal untuk kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, tagihan pajak seringkali membuat pening masyarakat, khususnya dari kelompok kelas menengah. Mereka yang penghasilannya tak begitu besar dibebankan pajak berat oleh negara. Alhasil, mereka pun menjadi geram karena dianggap objek pemerasan negara. Kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi masa depan ekonomi bangsa ini, khususnya di sektor retail dan pusat perbelanjaan. Kenaikan tersebut tidak hanya akan memicu lonjakan harga barang, tetapi juga semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kebijakan kenaikan PPN 12% hanya akan memperburuk situasi, di mana dampaknya akan terjadi kenaikan harga produk dan barang, pada akhirnya akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja yang sudah menunjukkan pelemahan sejak awal tahun 2024 kemarin. Daya beli masyarakat adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 57% dari total produk domestik bruto. Walaupun kenaikan 1% tampak sederhana dan tidak signifikan, namun dampaknya akan sangat besar ketika dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi dunia usaha, sisi kelas menengah, dan potensi efek berantai pada kebijakan pajak lainnya. Memang hasil studi dari kenaikan PPN pada tahun 2022 dari 10% menjadi 11% hanya berpengaruh terhadap kenaikan barang dan jasa sebesar 0,4% secara umum. Tapi dampak psikologis masyarakat yang membuat mereka akan cenderung menahan daya beli. Tidak hanya bagi masyarakat, dampak negatif juga bakal dirasakan industri. Kenaikan harga produk akibat peningkatan PPN akan meningkatkan biaya perusahaan serta menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga dari sisi penawaran dan permintaan jelas akan berkurang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan ini sudah dipertimbangkan demi APBN, bukan sporadis membabi buta. Sudah ada undang-undang, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, tegas Sri Mulyani seperti dikutip mediaindonesia.com Senin 18 November. Berdasarkan data PricewaterhouseCoopers, Indonesia sebenarnya sudah masuk jajaran dengan PPN tertinggi di wilayah ASEAN. Saat ini tarif PPN kita sudah mencapai 11% yang naik sejak 1 April 2022. Angka ini membuat Indonesia berada di posisi kedua. Posisi pertama yakni Filipina sebesar 12%. Artinya jika tahun depan PPN resmi naik menjadi 12%, maka Indonesia akan bercokol di urutan teratas bersama Filipina. Sedangkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Vietnam,
itu masih di tataran 10%. Sedangkan Singapura yang terkenal dengan negara pajak besar atau pajak tinggi, pajak barang dan pelayanannya itu masih di kisaran 9%. Bahkan negara jiran Malaysia yakni hanya 6%. Memang ada sebagian yang 8%, tapi itu masih jauh di bawah kita. Pemerintah beralasan kenaikan tarif PPN ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan keuangan. Namun kebijakan itu dinilai tidak bakal optimal untuk mengerek penerimaan negara. Sebaliknya, dampaknya pada penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat akan sangat signifikan. Akan lebih besar dampak negatifnya. Masih banyak cara untuk menyehatkan APBN tanpa perlu membebani masyarakat dengan tarif PPN tinggi di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Apakah Menkyu tidak bisa mencari cara yang kreatif selain memalak rakyat? Apalagi selama ini potensi penerimaan negara yang tidak optimal karena masifnya kebocoran itu masih terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang membeberkan bahwa penggelapan pajak, pemalsuan cukai, dan suap adalah penyebab paling tinggi kebocoran anggaran dari sisi penerimaan keuangan negara. Selain itu, menurut Sigit, terdapat pula potensi lain di sektor pajak yang terjadi pelanggaran sehingga menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Misalkan dari sisi atau sektor perdagangan internasional, terkadang masih juga terjadi penyimpangan. Tidak hanya itu, juga ada sektor penerimaan negara bukan pajak, sumber daya alam di sektor minerba juga banyak permasalahan pajaknya. Kemudian ada juga permasalahan di sektor perikanan, kelautan, serta PNBP lainnya. Bagi dunia usaha, penundaan kenaikan tarif dan PPN merupakan kebijakan yang rasional. Pasalnya, pemerintah masih perlu untuk menjaga daya beli dan mendorong efisiensi produksi dan menekan inflasi. Hal itu bertujuan agar supply dan demand ekonomi dapat terjaga dengan baik. Kenaikan tarif yang dipaksakan juga dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Penurunan daya beli ini akan menghambat target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Pasalnya, dengan kenaikan tarif PPN juga bakal mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dan itu berpotensi untuk memperlemah permintaan dan memperlemah konsumsi. Konsumsi yang kian lemah bakal memantik penurunan produksi dan mengakibatkan stagnasi atau bahkan penurunan geliat ekonomi. Dampak penaikan tarif PPN juga berpotensi mengerek tingkat inflasi. Selisih kenaikan inflasi pasti akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reaksi negatif dari masyarakat muncul akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Reaksi negatif publik menandai masyarakat tidak percaya kepada pemerintah kalau uang pajak yang mereka bayarkan akan kembali ke masyarakat. Baik itu dalam bentuk fasilitas publik ataupun jaminan sosial yang diperuntukkan untuk menyokong kesejahteraan rakyat. Untuk itulah perlu rasanya menimbang ulang kenaikan PPN menjadi 12% demi menyelamatkan rakyat yang tengah terjerat beban ekonomi. Amanat undang-undang sebenarnya tidak mutlak bahwa kebijakan itu harus dilakukan tahun depan. Ada klausul penyerta yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Selios Nailul Huda menyampaikan bahwa di pasal 7 nomor 3 dan 4 memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan tarif PPN di rentang 5% hingga 15% melalui peraturan pemerintah. Poin ini menurut Nailul sekaligus membantah klaim Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan hanya mematuhi undang-undang. Saya kutip pernyataan Nailul. Pemerintah punya peluang untuk membuat tarif PPN yang tidak membebani masyarakat.
lebih dalam. Pemerintah punya kesempatan meringankan beban masyarakat. Namun pemerintah justru menambah beban yang dipikul oleh masyarakat. Ujarnya seperti dikutip mediaindonesia.com. Ada baiknya pemerintahan Prabowo membenahi dulu kebocoran anggaran, optimalkan dulu potensi-potensi penerimaan negara yang besar dari sektor tambang dan ekspor impor. Pemerintah jangan seenaknya mengambil jalan pintas dengan menambah beban rakyat melalui pajak yang menjerat. Pajak itu mestinya untuk mensejahterakan rakyat, bukan membawa mudarat.